Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kebesaran-Mu Tuhan. Buat pengampunan-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan. Yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati di dalam perjalanan hidup kami. Yang Kau selalu sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau tetap berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menyaksikan peristiwa kematian Yesus. Ya, sebelum Yesus mati, Dia mengalami satu hal yang perlu kita maknai di dalam kehidupan kita. Saya mau belajar bersama-sama. Ketika kita memaknai sebuah peristiwa, kalau kita mau memaknai, memahami sebuah peristiwa, pasti kita akan menghargai peristiwa itu. Karena di balik peristiwa pasti ada sesuatu tujuan. Ya, saya ulangi ya. Setiap kita memaknai sebuah peristiwa, maka kita akan menghargai peristiwa itu. Kematian Yesus itu sebuah peristiwa sungguh-sungguh nyata bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya. Dia disiksa, dia dihina, dia olok, dia diadili, dia ditelanjangi, dimahkotai duri, diludahi. Itu untuk saudara dan saya. Kalau kita memaknai penderitaan Kristus, itu untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Karena yang membuat kita terpisah dari Tuhan, yaitu karena dosa. Dosa harus diampuni. Manusia tidak bisa mengampuni dosanya sendiri. Bahkan manusia tidak bisa melakukan kebaikan untuk bisa mengampuni dosanya. Atau minta ampun dosanya diampuni. Enggak, saudara. Tetapi ketika kita memaknai sebuah peristiwa, kita akan dapat menghargai peristiwa itu. Sekali lagi saya ingin supaya setiap kita mungkin sudah berkali-kali, berpuluh-puluh kali kita melihat video-video kematian Yesus. Tetapi kalau kita tidak bisa memaknainya, maka kita tidak bisa menghargai sebuah pengorbanan. Contohnya, ya, mungkin kita sering melihat, ya, saya dulu waktu sekolah ya, sering kita melihat peristiwa kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Indonesia merdeka dengan pahlawan-pahlawan yang sudah mati. Pengorbanan tentara-tentara Indonesia hanya dengan bambu runcing. Banyak orang bergelimpangan mati di sana sini. Lalu terjadilah sebuah kemerdekaan. Karena ada pejuang-pejuang. Nah, kalau kita bisa memaknai sebuah peristiwa kemerdekaan Indonesia, berarti saya ini sudah merdeka. Dulu saya belum lahir waktu Indonesia merdeka. Tetapi saat ini kita bisa menghargai Indonesia ketika merdeka. Kita harus berjuang. Mungkin kita
menjadi orang-orang yang mau memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak menjadi orang-orang yang saling menghakimi. Ya, kita akan coba melakukan kerukunan di mana-mana RT RW yang selalu menyerukan, ayo kita rukun, jaga damai satu dengan yang lain. Ya, itu contoh sebuah peristiwa ketika kita memaknai peristiwa itu. Tetapi pada pagi hari ini kita bisa memaknai setelah kita melihat, ya mungkin kesekian kalinya, tapi pada pagi hari ini kita boleh melihat bersama-sama peristiwa kematian Yesus. Kita bisa melihat penderitaannya. Ketika Yesus katakan, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Yesus sebagai manusia yang mungkin melihat murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia, tidak ada, yang ada hanya Yohanes. Di mana? Mungkin dulu dia menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang kusta. Di mana mereka? Terlebih dia bilang sama Tuhan, Bapanya di surga, mengapa engkau meninggalkan aku? Merasakan satu kesendirian dalam penderitaan. Kalau saudara memaknai itu, saudara akan mengerti kenapa sih Tuhan harus menderita. Saya akan belajar bersama-sama akan dua hal ketika kita memaknai sebuah peristiwa. Ya, saya ingin kita respon, ya, memaknai sebuah peristiwa. Saya akan bawa saudara-saudara untuk memaknai kematian Yesus. Sebuah peristiwa. Kalau saudara mau memaknai, saudara mau memahami, saudara akan menghargai sebuah peristiwa kematian Yesus. Ya. Yuk, kita akan buka sama-sama dulu di dalam Roma. Di dalam Roma pasal yang ke-5, kita akan membaca ayat yang ke-8. Ya, puji Tuhan. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Yuk kita bangkit berdiri, kita menghargai firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Jadi saya senang ya pada pagi hari ini saudara meresponi firman Tuhan. Saya ingin saya bisa khotbah, saya bisa bawakan, tapi saudara meresponi itu sama-sama kita khotbah, ya. Ketika kita baca ayat ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah mati untuk kita, untuk saudara dan saya. Kristus telah mati. Kita menyaksikan tadi peristiwa, ya, itu benar-benar terjadi. Itu bukan cerita, tetapi itu yang Tuhan nyatakan Ia lakukan untuk setiap kita. Ya, ketika kita masih berdosa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memaknai, saya bawa saudara memaknai dua hal. Nah, yang pertama, kalau kita mau memaknai kematian Yesus, kasih-Nya yang besar itu dibuktikan dengan Dia mati di kayu salib. Ia mengorbankan segalanya itu untuk kita.
Bukankah itu sebuah bukti? Ketika kita baca, ya, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, 17 dan 18. Saya bacakan ya, saudara bisa menyimak dengan benar-benar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Ia yang dihina, Ia yang diadili, Dia tidak bersalah, tetapi dibuatnya Dia berdosa. Ia yang disiksa, Ia yang diludahi, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Korban untuk kita yang berdosa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Mendapatkan kasih yang besar, bukti kasih yang besar itu dinyatakan ketika Yesus mati. Ya, dan diberi hidup yang kekal. Sungguh luar biasa. Ya, kasih Tuhan yang besar. Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, banyak orang yang tidak mau mempercayai akan Yesus. Sudah mati di kayu salib, dia berkorban untuk kita. Orang yang percaya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia ada di bawah hukuman. Karena tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, itu bukti dari kasih Tuhan yang besar yang pertama. Ya, bukti besarnya kasih Allah kepada manusia saat kita berdosa. Tuhan mati buat kita. Dia mengampuni dosa kita, kesalahan kita. Dosa itu yang membuat terputus hubungan dengan Allah. Tapi tadi kita menyaksikan ya, peristiwa kematian Yesus. Bait Allah terbelah menjadi dua. Yang artinya apa, saudara? Punya hubungan, orang-orang yang percaya dikembalikan hubungannya dengan Allah. Supaya kita menerima hidup yang kekal. Sudah orang yang percaya sudah tidak dihukum lagi. Tadi ayat yang ke-18. Orang barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Sebab ia percaya dan nama Anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Saya ingin setiap saudara berpegang. Ketika kita memaknai Kristus yang sudah mati, kita akan menghargai pengorbanan Kristus.
Itu saudara. Kita akan menghargai Tuhan yang sudah mati bagimu. Aku yang sudah ditebus, aku yang sudah diangkat jadi anaknya, tidak dihukum lagi. Itu artinya kita sedang menghargai sebuah peristiwa yang kita boleh lihat pagi hari ini. Kita akan menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Engkau diberi hidup yang kekal. Mari kita berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Itu artinya kita menghargai. Ketika bangsa Indonesia mau menghargai negara ini, dia akan menjaga kerukunan umat, menjaga kemerdekaan itu. Kalau saudara dan saya menghargai kematian Yesus, saudara akan menghargai kehidupan saudara. Tidak akan di dalam dosa, tidak di bawah hukuman, supaya kita tidak hidup dalam kehidupan yang lama. Yang lama itu sudah berlalu. Mungkin penuh dengan kebencian, penuh dengan hinaan. Bahkan saudara sendiri mungkin dihina. Saudara sendiri mungkin ditekan. Percayalah, Tuhan itu menyertai setiap saudara dan saya. Mungkin berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin itu kesembuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin mujizat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin jalan keluar ketika saya berbagai macam menghadapi pergumulan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Itu memang besar. Tetapi yang terbesar yaitu penebusan dosa. Sehingga ketika saudara memaknai, ketika saudara memahami akan besarnya kasih Allah itu, saudara tidak akan pernah minta apa-apa, hanya bisanya apa? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku dipulihkan. Ya, hidupku diselamatkan. Tidak bayar saudara, tapi Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Kalau kita mau menyelami kasih Allah yang tidak bisa kita ukur, itu luar biasa. Karena kasih Allah tidak bisa diukur, tidak ada batasnya. Itu ada di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dikatakan, aku berdoa. Itu Rasul Paulus, ya, doa Rasul Paulus. Aku berdoa supaya kamu sama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kasih Kristus itu tidak ada batasnya, tapi kamu harus memahaminya bahwa kasih Kristus itu yang terbesar dalam hidup kita. Saya tadi katakan kalau berkatnya diberikan bagi setiap kita, mujizatnya itu diberikan bagi setiap kita. Yang paling besar pengorbanannya, penebusan dosa bagi setiap kita. Kita tidak perlu minta apa-apa lagi. Karena yang terbesar itu sudah diberikan kepada setiap kita. Haleluya. Amin. Ya, saudara katakan amin. Itu sebuah respon. Membantu saya berkhotbah pada pagi hari. Haleluya. Itu melalui apa? Melalui doa. Kita dapat memahami betapa besar
besarnya kasih Tuhan, Rasul Paulus, aku berdoa ya, supaya kamu sama-sama melalui doa dengan segala orang kudus dan memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Allah, tidak terbatas. Hanya Tuhan ingin hidup diserahkan pada Tuhan. Saudara boleh beraktivitas apapun, tapi saudara menghargai setiap pengorbanan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, kematian Yesus itu dimaknai dengan sebuah anugerah. Nah, yang pertama tadi apa? Kasihnya yang besar bagi saudara dan saya. Yang kedua, yaitu dengan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Coba kita baca di Roma. Ya. Di Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Dikatakan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Coba ayat yang ke-23. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 dan ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Satu ayat lagi ya, untuk menguatkan kita di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian. Sebab ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan sombong. Ya, aku ini sudah diselamatkan lalu sombong, tetapi keselamatan itu harus dikerjakan. Ya, artinya harus dihidupi setiap hari, bahkan seterusnya sampai nanti kita menutup mata. Tidak bisa membuka lagi. Yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita dapat memahami atau memaknai kematian Yesus. Itu sungguh satu hal yang luar biasa. Ada banyak ketika kita memaknai. Tapi saya ambil dua lagi. Saya ambil dua hal, yaitu pertama, memaknai dengan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Kasihnya yang begitu besar bagi setiap kita. Yang kedua, anugerah, yaitu keselamatan bagi setiap kita. Itu bukan hasil usaha atau hasil pekerjaan, tetapi itu pemberian Allah. Itu kasih karunia yang diberikan bagi setiap kita. Mari kita mau memaknai. Orang yang dapat memaknai sebuah peristiwa, ia akan menghargai peristiwa itu. Artinya apa? Saudara sudah bisa melihat bagaimana kematian Yesus. Pada waktu Yesus mulai ditangkap oleh salah seorang muridnya, diserahkan untuk dijual. Oleh siapa? Yudas Iskariot.
Yesus diadili. Yesus mulai disiksa, dihina, diludahi ketika perjalanan ke Bukit Golgota. Penderitaannya yang luar biasa. Yang Tuhan pikul tadi, kalau kita lihat pikul ketika Yesus pikul salib, itu Yesus sedang memikul segala dosa-dosa kita. Makanya dikatakan darahnya yang tercurah itu darah yang mahal. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika ada seorang yang sama-sama disalibkan, dia berkata, "Engkau Mesias, aku ingin bersama-sama dengan Engkau." Yesus katakan, saat ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di Birna. Tuhan menghargai juga setiap kehidupan saudara dan saya. Satu hal, jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Hidup mencintai Tuhan. Itu sebuah hasil dari engkau menghargai dan memaknai sebuah peristiwa itu. Tidak cukup ditonton lalu sudah. Tetapi saudara dapat menghargai setiap peristiwa. Saudara akan melakukan apa sih yang Tuhan, yang saya bisa lakukan dalam kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan yang kau sampaikan bagi setiap kami, untuk kami dapat memahami, kami dapat memaknai bagi kehidupan kami akan kematian Yesus di kayu salib. Yang kau sudah mati dan berkorban bagi setiap kita. Haleluya. Oleh kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, Engkau yang sudah mati dan mengampuni setiap dosa kami. Jika kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang diberi sebuah keselamatan. Haleluya. Beri kekuatan kepada setiap kami. Di dalam kami menghargai kematian Yesus, pengorbanan Yesus dalam kehidupan perjalanan hidup iman kami kepada Tuhan, supaya kami tidak menolak seperti orang-orang yang membenci akan Tuhan. Mereka yang berteriak-teriak berkata, salibkan Dia dan bebaskan Barabas. Salibkan Dia. Seperti Maria ketika dia datang kepada anaknya yaitu Yesus, ingin menolong, tetapi Yesus menolak. Karena Yesus tahu di balik kematian ada perkara ilahi yang besar, yaitu untuk saudara dan saya. Ada di sekitar kami. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, Engkau jadikan kami saksi-saksinya Tuhan. Haleluya. Yang kami sembah bukan Allah yang mati, tetapi pada hari yang ketiga, firman Tuhan katakan, Engkau akan bangkit. Kami akan sambut kebangkitan Tuhan pada hari Paskah. Terima kasih Tuhan. Kami Allah, kami punya Allah yang hidup, yang mati bagi dosa kami, yang menyatakan kebesaran kasih Tuhan. Kami sudah diselamatkan. Biarlah Tuhan dalam hidup iman kami
makin teguh, makin kuat, makin taat, makin berpegang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Amin. Ku Tuhan, kami mau berserah katakan pestamu ya Tuhan, di dalam kematian-Mu, Tuhan. jadilah padaku sampai Biarlah hidup kami yang dipenuhi. Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati Terima kasih Tuhan. dan tinggalkan. Berkati setiap kami yang Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara semakin dalam di dalam setiap kami. Bentuk hati kami, bentuk hidup kami, bentuk pikiran kami. Tuhan, untuk kami menghargai sebuah peristiwa Tuhan sudah nyatakan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kami selalu diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Biar kami mau jaga iman kami di dalam Tuhan, teguh berpegang kepada Tuhan, hidup di dalam ketaatan. Mungkin dunia membenci kami, seperti Yesus ketika Ia berteriak, ada orang-orang yang membenci Dia. Katakan, salibkan Dia, bebaskan Barabas, seorang penjahat besar. Tapi itu yang terjadi. Tapi Yesus tetap diam. Yesus tahu apa yang harus Dia hadapi. Di balik semuanya itu ada perkara ilahi yang luar biasa, yaitu bagi hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap hati, berkati setiap pribadi pada pagi siang hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Coba colek kiri kanan, bilang anugerah. Coba
Kiri kanan bilang anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita memaknai peristiwa kematian Tuhan kita di atas kayu salib. Tugas kita hari ini adalah kita sudah diselamatkan. Tugas kita adalah bagaimana kita mengabarkan tentang Tuhan Yesus.